Ya, halo, selamat bertemu kembali dengan saya Bayu di Psikologi dan Peradaban. Seperti biasa kali ini saya bersama ditemani oleh Natali. Halo Natali. Ya, selamat malam, psikologi Ya, dan peradaban semua. ya. Hari ini kita bahas apa nih, Nat? Kita mau membahas antara perbedaannya ya, antara nurani dan naluri. Jadi itu gimana tuh Kak? Karena sering dijadikan apa ya, kayak perbandingan yang kontradiktif gitu loh. Jadi Ya, yang satu kemana, yang satu kemana. Jadi kiri dan kanan gitu, seolah-olah bedanya seperti itu. Maknanya ya. gimana sih Kak? Maksudnya apakah sama artinya, tapi bedanya di hal tertentu atau gimana? Kan memang kalau naluri itu kan biasanya dikaitkan dengan hewan ya, sementara nurani Mm-mm. dengan manusia gitu kan. Iya. Uh, Jadi memang banyak penelitian lebih banyak meneliti tentang naluri hewan daripada naluri manusia. Oh, oke. Oke. Ya, jadi seolah-olah ya kalau kita mengikuti naluri itu anggapannya kita seperti hewan. Mm-mm. Iya, iya, iya. Heeh. Padahal artinya bukan cuman itu aja ya, karena Iya, luas. ya kan sebenarnya Bukan dasar hanya naluri itu kan sebenarnya dasar fondasi kita dalam berperilaku sebetulnya naluri itu kan dalam mm, artian kita kalau nggak punya naluri ya kita nggak bisa hidup iya. gitu kan. Heeh. Ya, dan Mm-mm. tapi dipandang kalau kita hidup berdasarkan naluri gitu kan kita hidup bagaikan hewan kan, gitu. Mm, iya. Kita nggak seperti itu. Nah jadi naluri itu kan sebenarnya uh, banyak ya, banyak maksudnya Mm, dia itu juga berkembang berdasarkan evolusi kan gitu ya, berdasarkan apa, mm-mm. step by step berkembang gitu kan. Nah Iya. jadi kalau saya pribadi melihatnya ya nurani itu salah satu dari naluri manusia. Saya lihatnya seperti itu. Iya, Nah, jadi perbedaannya dengan nurani itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Maksudnya naluriah itu kan kayak lebih untuk bertahan hidup ya, lebih ke kondisi di mana harus apa ya istilahnya dia mengusahakan upaya-upaya untuk bertahan hidup. Nah, kalau nurani kan lebih kayak kemanusiaan, humanity kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu nggak sih sebenarnya? Apa sebenarnya nurani itu udah terkandung di dalam naluri gitu? ya, jadi kan naluri itu luas ya. Bertahan hidup itu cuma Hmm, salah satu naluri aja sebetulnya. Nah, naluri itu banyak ya, gitu ya. hmm, Nah, hmm, dan dia ada fondasi. Naluri itu ada fondasi dalam artian naluri paling basic itu ada gitu kan. Terus semakin meningkat, hmm, semakin meningkat. Nah, yang paling basic itu kan naluri itu kan ini naluri untuk kelestarian hidup seperti merawat hmm, diri, tekan iya, kebutuhan untuk makan, mandi, hmm, makan, buang air besar, buang air kecil, sama kayak hewan juga kan. Hewan kan iya, juga, kucing kan juga mandi juga dia jantung tubuhnya sendiri, dia makan teratur, iya, siang sore hmm, tidur teratur. Nah itu kan sebenarnya hmm, itu naluri untuk menjaga kelestarian hidup kan gitu. hmm, iya, Kemudian berkembang menjadi naluri berkembang. Naluri itu oke, meningkat lagi jadi naluri berkembang. Nah, naluri hmm, berkembang ini kan dia basicnya adalah bersenang-senang kan seperti itu. hmm, hmm, Bersenang-senang, bermain-main untuk mengembangkan diri. Jadi mengembangkan diri itu sesuatu yang menyenangkan. Nah itu naluri iya, kan hmm. gitu. Nah Masuk sekarang self gimana? improvement nggak sih? Iya, iya Masuk kayak gitu. self improvement ya. Betul. Pertanyaannya di Hmm, mana hmm. hewaniahnya? Iya, Di iya, mana iya, apa namanya apa grade rendah titik apa menganggap itu sebagai sesuatu rendah itu di mananya? Itu sesuatu yang naluri ya iya, dan itu ya itu sesuatu yang penting gitu kan kita betul. kalau nggak ada Mm-mm. pelestarian naluri melestarikan diri ya kita nggak bisa survive nggak bisa hidup kan gitu.
Iya, karena kebutuhan utamanya kan, kayak yang di Iya, piramida basic dasarnya yaitu nah, naluriah semua, ya kan? iya, musik kan harus Hmm, semua. Nah, kemudian hmm, mm, ketika itu termenuhi semua kan sampai kebutuhan dasar, terus naluri untuk bersenang-senang, kan baru ke hmm, naluri sosial. Naluri sosial ini yang hmm. biasa disebut hati nurani. Oh, iya, Tuh, iya, jadi iya. Hmm, kalau di dalam naluri disebut naluri sosial. Dalam artian apa? Dalam artian kita mm, bersimpati, kita berempati, mementingkan orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kan itu naluri iya, sosial kan, asal dari hmm, naluri sosial itu. Jadi kalau gue sendiri itu gue bisa nyelesain ini tapi lama kan gitu. Akhirnya bersama-sama benar. royong gitu kan, itu naluri sosial kan Mm-mm. biasa itu. Gotong Iya, royong iya. bisa misalkan ini kayak zaman dulu, Hmm, zaman mm-mm. apa namanya, manusia berburu ya, Iya, berburu kerjasama, memburu mamut, gajah gitu kan, diburu iya, rame-rame. Kalau sendiri nggak mm-mm. mungkin bisa mengalahkan Iya, gajah untuk mamut, untuk mm-mm. berburu kan gitu kan. Mm-mm. Akhirnya Butuh akhirnya kelompok lah ya, itu kelompok kerjasama. gitu. Nah, Mm-mm. dari situlah berkembang yang istilahnya hati Hmm. nurani. Nah, iya, iya, betul. Jadi makin lebih spesifik ya gitu. Jadi setelah naluriahnya yang basic terpenuhi, makin Ya, naik lagi, masuk ke ya, nurani yang sosial tadi itu, ya ya, kan? betul. Mm-mm. Jadi disitulah Mm-mm. kan ada timbul rasa kepedulian. Misalnya kita Mm-mm. terbiasa kerjasama, terus rekan kita ada yang menderita, nah kita peduli dong sama rekan kita supaya apa? Supaya misalnya dia cepat sembuh, bisa kembali bekerja sama. Iya, Nah, kan gitu mm, asal mulanya. betul, Kan betul. seperti itu. Iya, Nah, sekarang mm-mm. coba kira-kira Iya, nah pertentangannya menurut Natali? iya. Justru kalau kita udah mendalami ya, naluriah dan nuraniyah ini memang saling berkaitan dan nggak ada yang perlu dipertentangkan gitu loh. Karena orang-orang kan yang belum memahami betul-betul secara mendalam ya, apalagi makna-makna psikologi seperti ini kan harus dikaji lebih dalam gitu, dipelajari, dipahami lebih dalam. Karena kalau nggak belajar sampai benar-benar paham gitu, bisa jadi salah pengertian gitu loh. Sama halnya juga dengan masuk ke ini nih sekarang, ego. Ego selalu disalahin, ya kan? Kamu pakai ego terus gini. Nah, itu kadang saya mengkaji dan menganalisa sendiri gitu ya Kak ya. Walaupun saya memang bukan lulusan psikologi, cuman saya menelaah lebih dalam gitu, lebih jauh lagi. Apakah benar si ego ini salah? Ternyata enggak gitu kan. Dia yang justru menyambungkan antara sisi bawah sadar kita dengan sisi kesadaran kita. Nah, dialah yang menyeimbangkan kedua sisi kita yang atas sadar dan bawah sadar itu tadi untuk dilakukan gitu loh. Jadi justru karena ada ego kita jadi manusia yang beradab gitu loh. Menurut saya begitu, karena kalau nggak ada ego ya antara atas sadar dan bawah sadar nggak akan ketemu gitu loh. Titik temunya itu ya karena ada ego. Nah, egonya ini yang memang kita harus latih supaya sehat gitu kan. Karena kalau memang secara bawah sadar misalkan orang itu berantakan, egonya udah pasti jauh lebih menonjolkan sisi yang dalam tanda kutip gelap itu tadi ya. Lebih gelap dan lebih jelek lah istilahnya gitu. Karena ya kita memang harus menyadari bahwa si ego ini justru yang membantu kita gitu loh untuk mengarahkan mana sih sisi yang harus diseimbangkan dan yang harus dibawa keluar kepada dunia sosial dan dunia diri sendiri. Itu menurut saya gitu. Karena kalau nyalahin ego terus kasihan gitu, dia nggak salah apa-apa gitu. Ego ya netral-netral aja gitu. Justru karena ada dia si bawah sadar dan si atas sadar jadi seimbang gitu menurut saya. Ya sejauh ini saya belajar sendiri sih Kak gitu. Jadi dengan adanya banyak pemahaman dan belajar sana sini ya, jadi saya mengulik sendiri gitu, cari tahu sendiri bahwa
ya sebenarnya ego nggak ada masalah gitu, sama juga dengan naluriah tadi gitu kan, nggak ada yang Iya. salah gitu kan, karena kalau kita belajar lebih dalam ya semuanya sama-sama baik gitu yang saya Iya, tangkap. betul. Jadi memang kan ego itu kan bisa diibaratkan yang mengurus naluri lah sebetulnya. Jadi kayak ya Hmm, naluri itu emang di dikelola oleh ego gitu, hmm, menjadi konflik gitu. Antar naluri itu bisa menjadi konflik gitu kan. hmm, Gitu. Nah, betul. itu kan ego yang ngurus kayak gitu. Jadi Iya. seolah-olah antara nurani dengan naluri Mm-mm. itu konflik kan gitu kan. Iya, iya. Dan memang bisa konflik. Mhm. Dan Iya. memang bisa konflik. Dan biasanya kan orang disuruh pilihlah hati nurani, dengarkan hati nurani kamu kan gitu. Iya. Jangan dengar Ha-ha. ego kamu kan gitu. Iya. Nah, Ha-ha. kata-kata itu kan dari mana berasalnya kan gitu kan. Betul. Ha-ha. Ya kan seolah-olah mengikuti naluri hewani gitu kan, naluri hewani yang sifatnya selfish, yang penting gue selamat, orang lain masa bodoh kan gitu. Mm-mm. Iya, Nah, benar. dasarnya itu kan berarti apa? Hmm. Nalurinya yang terganggu Hmm. gitu. Mm-mm. Nalurinya yang bermasalah. Bukan nalurinya jelek tapi nalurinya bermasalah gitu. Hmm. Nalurinya yang Karena sedang mengalami masalah. Bukan nalurinya itu bermasalah, bukan. iya. Nah, itu karena pengkondisian nggak sih, Kak? Iya dong, maksudnya gini, ya kalau ada naluriah bagian diri kita ya, naluriah itu ada yang kena gangguan lah istilahnya begitu, jadinya bermasalah kan. Ya, Nah itu tidak bisa, pasti ada penyebabnya kan, ya, nggak tidak mungkin bisa menjalankan tiba-tiba. fungsinya. Nah, Ya. Kalau naluri menjalankan fungsinya dengan baik, nggak akan bertentangan dengan yang namanya hati nurani, nggak akan bertentangan dengan naluri sosial. Kalau naluri dasar itu, naluri kesadaran diri, naluri survival, keselamatan diri, naluri berkembang, itu berjalan sebagaimana mestinya, berfungsi sebagaimana mestinya, pasti selaras dengan hati nurani, pasti selaras dengan naluri sosial. Itu pasti. Nah, cuman karena ada masalah di basic instingnya, di naluri pondasinya itu, jadinya seolah-olah bertentangan dengan naluri sosial gitu. Padahal orang itu sedang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Iya. PR lagi. Iya kan, orang itu sedang sibuk dengan permasalahan dirinya sendiri gitu. Jadi ibaratnya kita nyuruh orang depresi supaya ngurusin orang lain. Iya. Nggak bisa. Tolong jangan lakukan itu. Iya. Mungkin orang depresi supaya nggak egois. Nggak mungkin. Nah. Iya kan, orang udah depresi. Misalnya tes psikologi, misalnya orangnya datang ke psikolog kan, dites, aku mengalami depresi, gitu kan, udah bawa hasil. Itu keluarganya nggak paham, nggak ngerti, tetap aja bilang lu egois banget sih, gitu. Si A, si B, si C, si D, dia orang depresi loh. Iya, makin dihakimi ya, jadinya. Iya, dia disalah-salahin lagi. Nggak akan bisa menjalankan fungsi sosialnya, nggak akan bisa menjalankan naluri sosialnya. Habis itu kamu nggak punya hati nurani, habis udah. Iya. Nah itu makanya yang menjadi gini loh Kak, yang menjadi prihatinnya saya tuh kayak gitu. Maksudnya gini, ketika orang itu sedang membutuhkan istilahnya bantuan ya, pertolongan gitu dari orang-orang yang seharusnya bisa memberikan entah itu arahan dan penerimaan yang baik gitu kan, tapi malah sebaliknya mereka memberikan judgement yang seharusnya tidak dilakukan. Nah itu sangat fatal menurut saya ya, karena kondisi orang dalam keadaan terpuruk seperti itu makin jeblos ke bawah gitu loh. Itu kan sangat tidak manusiawi ya kalau mau dibilang. Ya karena itu tadi mereka nggak memahami, menganggapnya kunci jawabannya itu di hati nurani gitu loh. Jadi dengarkan hati nurani kamu, dengarkan hati nurani kamu. Iya, aduh pusing kan.
Jadi disuruh balik ke kesadaran diri gitu kan. Udah sadar kok, tenang aja. Gimana itu Kak? Jadi solusinya gimana sih Kak? Kalau misalnya ada orang-orang yang mengalami beban berat gitu kan, dia datang dengan segala kerendahan hatinya dia, meminta bantuan, pertolongan, tapi malah ditunjuk-tunjuk lagi gitu. Kamu, wah gitu. Makin ciut dia. Datangnya ke tenaga ahli profesional yang berijazah, bersertifikat kan gitu. Kalau datangnya ke orang-orang yang ST yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana mestinya, ya kan? Iya. Ujungnya Kacau. hati nurani kamu kan gitu kan? Tidak hati nurani kamu gitu kan? Bisa bilangnya lewat doa, lewat meditasi, lewat apapun caranya. Itu kan hati nurani kamu, gitu kan? Ya boleh lah itu sebagai penguatan, boleh kan? Emang itu perlu penguatan kan gitu kan? Iya. Tapi tetap harus berdasarkan dasar-dasar ilmu yang terkait, ilmu psikologi, kedokteran biologi kayak gitu-gitu. Iya. Tanpa dasar ilmu gitu kan. Jadi penguatan itu bukan obat kan gitu. Benar. Iya. Itu bukan obat. Penguatan itu bukan terapi. Ya bagian dari terapi mungkin, tapi kan bukan terapi intinya kan gitu. Ada tertentu, misalnya orang depresi ya ada cara-cara tertentu seperti itu. Ada cara tertentu gitu kan. Penguatan bisa untuk terapi pendamping, cuman bukan terapi utama juga gitu kan. Seperti itu. Nah itu kan yang gara-garanya ya orang menempatkan hati nurani itu kayak semacam segala obat gitu. Iya. Benar. Semua obat cukup dengan hati nurani kamu. Kalau kamu akses hati nurani, entah itu namanya apa ya, kan dalam dunia perindividuan atau dunia spiritual ada yang namanya higher self, diri sejati, kesadaran murni, entah hati nurani, entah apa, makhluk semuanya intinya kan, tidak seperti itu gitu kan, tetap ada step-step dasar-dasar ilmu baik ilmu psikologi, ilmu dari kedokteran jiwa kayak gitu. Tetap gitu, ada fondasinya. Iya, jadi ketemu jalan keluarnya kan. Jadi nggak yang cuman sekedar sembahyang doa yang kayak gitu-gitu. Nah, memang perlu dan itu juga memang bagian dari kehidupan kita. Cuman kalau apa-apa dikaitkan dengan kembali lagi ya kayak tadi higher self lah, apa yang kayak gitu-gitu, meditasi seperti semu gitu ya, kayak gimana nih gitu kan, kita mau dapet jalan keluar misalkan A sama B, tapi kalau dikasihnya Z terus nggak nyambung gitu kan, jadi kayak kita bingung sendiri jadinya. Ini gimana, udah dilakuin beribu-ribu kali loh. Gitu. Jadi ya itulah, jadi harus ada sesuatu yang real gitu, yang memang berkaitan sama masalah orang itu gitu. Itu baru bisa manjur ya istilahnya. Obat ketemu sama air ya manjur gitu, jangan obat ketemu sama batu-batuan. Bisa lain cerita aja. Aduh, ya kayak gitulah Kak. Basicnya kan dari kesalahpahaman mengenai hati nurani gitu kan, yang awalnya itu naluri sosial diperluaskan jadi kemanusiaan diperluas lagi jadi sesuatu yang spiritual kan gitu. Iya. Jawabannya kan jadi dan pun sering konflik dengan naluri dasar gitu, dalam artian sebenarnya kalau tidak ada konflik antara naluri sosial dengan naluri dasar, sebetulnya nggak perlu ada istilah hati nurani. Betul. Karena itu selaras. Kan gitu. Muncul istilah hati nurani karena apa? Karena ada sisi lawannya gitu kan. Jadi muncul hati nurani. Jangan sampai kamu terbawa oleh naluri kamu, dengarkanlah hati nurani kan gitu kan. Seperti itu. Padahal kalau naluri dasar baik-baik saja, ya nggak akan ada konflik gitu, dan nggak akan ada istilah hati nurani gitu. Orang lancar-lancar aja, lempeng-lempeng aja. Naluri sosial itu kan mensupport naluri dasar sebetulnya. Bukan konflik loh sebetulnya. Benar, iya. Sosial itu mensupport naluri dasar, mendukung naluri dasar gitu. Kan di Maslow aja bertingkat gitu.
Mm-mm, Kenapa mm-mm, mm-mm. naluri sosial dibuat konflik dengan yang di bawahnya gitu kan? Betul. Padahal itu yang mendasari ya supaya Iya, si nurani yang sosial ini bisa berkembang kan. dengan baik, ya Baik. kan? Hmm. Kenapa itu dibuat Mm-mm, konflik? Kan di Maslow jelas. mm-mm, Kan paling dasar mm-mm. persadaan diri, terus habis itu berkembang, kebutuhan seksual, berkembang, pengembangan diri, habis itu naik lagi sosial. Iya, Kan jelas. Nah, iya. kalau Hmm. dasarnya basicnya belum terpenuhi, gitu suruh Iya, ngejalanin sosialnya ya nggak mungkin. benar. Karena gini ya, jujur pengalaman saya sendiri kayak gini loh Kak. Eh, jadi ada teman saya lagi yang dia tuh seperti memberikan judgement ke saya gitu kan. Kamu tuh harusnya gini Nat. Jadi kayak lebih ke self esteem sama aktualisasi diri gitu loh. Ya kan? Jadi yang tingkat yang paling 2 tingkat atas itulah yang Ya, saya yang tuh kayaknya digencet disuruh banget sama gitu. gitu kan. Nah, Iya, lu harusnya kayak gitu dong Nat gitu. Nah, tapi masalahnya dari yang piramida tengah ke bawah ini loh. Itu kan masih belum ya kan? beres. Basically Itu sampai yang masih ke belum tengah beres. ini itu yang saya maksud Kak. Jadi jangan sampai orang-orang tuh kayak terbutakan oleh ya apalagi zaman sekarang ya kakak paham lah ya di mana-mana loa segala macem. Jadi itulah yang mereka kejar gitu loh. Yang di dua bagan teratas dari piramida itu yang orang tuh gencar banget pengen kaya apa segala macam ya. Tapi kamu kalau dari piramida tengah ke bawah gimana? Ya kan? Padahal ditanya motivasi pengen kaya apa? Supaya aman di bawah juga nggak di dasar. Iya, makanya. Sendiri. Benar. Jadi maksudnya jadi rancu ya kan? Mana Ya, yang iya. harus diutamakan, yang penting dulu, baru kamu bisa nanjak yang ke atas itu gitu loh, ya kan? Aduh, iya. Fokus selaras dulu yang dari bawah itu selaras dulu biar sampai ke atas selarasan seperti itu. Kalau Iya, ya akibatnya ya terancam delusi. iya jadinya tertekan gitu kan, makin tertekan dan nggak bisa relax gitu. Nah itu kembali lagi, kalau nggak bisa relax ya gimana mau apa ya istilahnya step by step, karena kan dari atas itu atau dari sekeliling orang under pressure kita gitu loh Kak, menggenjat kita istilahnya ya, menekan kita untuk ayo dong harusnya gini padahal ya ke arah sana belum dulu gitu, karena orang yang bersangkutan yang sadar seperti saya ini ya banyak harus dibenahi dulu kan, dari tengah ke bawah itu atau dari bawah ke tengah gitulah istilahnya. Nah itu kan yang memang menjadi fondasi pendukung aktualisasi diri, self esteem yang kayak gitu-gitu. Iya betul. Ya kalau kita jadi kalau itu memang. Oke. Jadi ya maksud saya apa ya istilahnya harus seimbang semua deh gitu kan. Kalau enggak, dan yang penting gini, harus tahu kemana kamu konsultasi sama orang gitu. Jadi jangan sampai salah gitu kan. Jadi kalau misalkan salah orang ya bisa jadi menambah masalah baru gitu. Ya, Bukannya ketemu jalan keluar. Ya betul. Makanya kan ada ilmu psikologi, ada ilmu kedokteran jiwa kan gitu. Psikiater. Nah emang tujuannya seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu waktu juga nih misalkan kita ya tali. Iya, seru banget bahasnya. Akan ketemu lagi di lain waktu. Oke, selamat. Iya. Habis pemirsa, dadah. Terima kasih semuanya. Selamat malam.